produk digital adalah yang terbaik yang bisa kamu jual. Titik. Di video ini aku bakal kasih tahu kamu gimana cara dapetin uang dengan jual produk digital kamu sendiri. Dan ya, aku tuh bertahun-tahun belajar dan ngebangun bisnis produk digitalku sendiri, teman-teman, dan ngasilin ratusan ribu dolar. Dan aku bakal share semua yang aku tahu di sini. Dan ini bakal jadi tutorial step by step yang ngebahas semua yang kamu butuhin. Dan kita akan bagi per bab ya. Ini satu-satunya video yang kamu butuhin, dan di akhir video ini kamu itu bakal punya blueprint. Kita akan bahas apa itu produk digital, needs dan jenis yang menguntungkan, cara buatnya dengan gampang pakai AI, tools terbaik yang bisa dipakai, naruh produknya di website kamu buat dijual, dan dapetin cara penjualan serta banyak lagi. Video ini akan ngajarin kamu lebih banyak dalam waktu sekitar 25 menit ya, daripada kebanyakan kursus berbayar di luar sana. Dan ini bener-bener gratis. Ini video paling up to date ya guys tentang produk digital di YouTube. Dan ya, ayo kita mulai. Jadi hal pertama yang bakal kita bahas itu adalah apa sih produk digital itu? Nah, produk digital itu intinya ya produk yang bisa kamu jual. Tapi alih-alih produk fisik kayak HP atau minuman ini adalah sesuatu yang ada dan dikirim secara elektronik. Jadi daripada harus bener-bener bikin produk kayak gini, kamu itu bisa jual sesuatu yang biayanya hampir gak ada buat fulfillmentnya. Dan itu bisa berupa PDF, kursus, membership, digital planner, template, ebook, dan sebagainya. Nah, yang keren itu adalah literally siapa aja bisa bikin produk digital ya teman-teman. Biayanya hampir gak ada buat memulainya. Itu bener-bener kenapa ini jadi salah satu hal terbaik ya guys, yang kamu bisa mulai jual di tahun 2025 dan seterusnya. Ini semacam apa yang mereka maksud ketika orang itu bilang nyari uang online itu lagi easy mode ya sekarang. Dan itu karena ya adanya produk digital. Jadi sekarang kita akan bahas sedikit perbedaan antara produk fisik dan digitalnya. Tapi mari kita bandingin ya. Untuk pembuatannya, pertama adalah biaya pembuatannya guys. Biaya buat bikin produk digital tuh hampir gak ada guys. Kamu itu butuh software kayak Canva, Kirel, atau iSet untuk bikin PDF dan semacamnya yang benar-benar bagus ya kan. Dan itu basically gratis ya, atau mungkin ya 20 sampai 30 dolar sebulan ya. Nah, di sisi lain produk fisik itu bisa literally butuh ribuan dolar untuk ngebuatnya guys. Dan itu produk pertama kamu kan. Kalau itu produk pertama kamu, resikonya maka jauh lebih tinggi karena kamu itu nggak tahu apakah itu akan laku. Dan kalau kamu itu pesen banyak dan gak laku, kamu itu bakal rugi. Perbedaan utama lainnya itu adalah ya biaya untuk fulfillnya. Jadi jelas ya, dengan produk digital kamu itu cuma perlu email mereka, kode akses atau file PDF-nya atau file PNG-nya. Apapun itu, jadi fulfillmentnya ya basically nol ya teman-teman. Sedangkan tentu aja dengan produk fisik kamu itu harus benar-benar mengirimkannya dan kamu itu harus mengurusin semua logistiknya. Ya kalian tahu lah ya kan, kayak UPS dan FedEx. Dan itu cuma dua alasan kenapa produk digital menurutku jauh lebih baik untuk dijual oleh pemula. Fulfillmentnya yang ribet itu ngebunuh banyak bisnis produk fisik baru ya guys. Jadi buat aku nggak ngerasa itu worth it ya teman-teman. Buat kebanyakan orang buat ngecoba ngelakuin itu, kalau emang kalian mau, mulai aja dulu dengan produk digital. Jadi kamu itu bisa belajar cara kerjanya dan kemudian pindah aja ke produk fisik ya guys. Kalau kamu itu bener-bener ngelakuin itu nanti, buat aku udah jual beberapa kursus dan aku juga punya banyak kursus ya. Aku juga bikin banyak PDF dan juga template ya teman-teman yang aku kasih gratis sekarang. Tapi kalau aku mau, aku mungkin bisa jual itu. Buat kalian yang nonton video ini, sebenarnya ada banyak banget hal yang bisa kamu lakuin dengan produk digital guys. Jadi aku cuma mau nekenin betapa gilanya model bisnis jenis ini. Ada banyak banget orang yang ngasilin ratusan ribu dolar ya per bulan cuma dengan ngelakuin ini. Jadi mari kita brainstorming sekarang untuk beberapa hal berbeda yang bisa kalian jual. Intinya ya, ini tentang menjual semacam pengetahuan gitu guys. Dan yang hebat tuh adalah pengetahuan itu ada di mana-mana kan. Sekarang ini jangan mikir ya kayak ya aku bisa jual sesuatu, tapi gimana orang itu bisa dapetin itu gratis di luar sana? Ya emang ya, semua informasi di dunia itu ada di web ya secara gratis. Tapi kalau kami itu mengemasnya dengan cara yang berbeda dan punya audiens yang kamu bisa jual ya, maka ini bisa jadi resep sukses teman-teman. Dan kami itu mungkin juga mikir kayak oke, aku sekarang nggak punya audiens nih, gimana caranya aku bisa dapetin penjualan buat produkku? Kita akan bahas itu secara mendalam nantinya ya teman-teman. Tapi ini bener-bener bisa dilakuin kan. Kamu itu nggak butuh audiens yang besar ya kan. Malahan kami itu bisa nggak punya audiens sama sekali nantinya. Jadi cukup aja pasang iklan ya teman-teman. Buat kebanyakan orang sih, aku pikir membangun audiens kecil itu cara yang lebih baik. Tapi ya kita akan bahas lebih lanjut nanti di video ini ya. Pertama dalam bentuk PDF. Ada banyak banget yang bisa kamu jual ya teman-teman. Kamu itu bisa jual panduan tentang industri tertentu, needs ini dan apapun itu. Literally ambil kata cara gitu ya, kayak how to, dan akhiri kalimat itu dengan sesuatu. Dan itu bisa jadi PDF. Ada juga kursus ya guys. Tentu aja jadi kamu itu literally bisa ngajarin dunia tentang apa aja guys. Misalnya aku itu punya kursus YouTube, ngajarin orang cara mulai channel YouTube. Sangat mungkin kamu itu punya skill ya teman-teman yang kamu itu pikir banyak orang mungkin tahu, tapi sebenarnya ya enggak. Dan banyak orang yang mau bayar juga kok untuk tempat yang punya semua informasi ini. Itu kenapa punya kursus itu bisa jadi hal yang hebat banget. Jenis kursus yang bisa kamu buat itu tuh nggak terbatas ya guys. Jadi aku cuma mau ngedorong kamu buat ambil selembar kertas, tulis beberapa ide tentang hal-hal yang kamu suka atau kamu kuasai, dan lihat apakah kamu itu bisa mengubahnya menjadi semacam kayak kursus gitu. Terus ada digital planner dan juga template, dimana ini adalah hal hebat lainnya yang bisa kamu buat. Dan ini juga cukup mudah dibuat kok. Dan sebenarnya bisa ngasih banyak nilai guys buat orang-orang buat ngebelinya. Misalnya semacam template akuntabilitas harian gitu ya. Kamu itu bisa jual ini ke orang-orang teman-teman. Ini bisa bantu mereka jadi jauh lebih produktif nantinya dalam hidup mereka. Dan kalau kamu itu jual ini katakanlah kayak 10 dolar masing-masing ke 1000 orang, itu udah 10.000 dolar ya. Itu hampir untung bersihnya loh. Kamu juga bisa punya halaman membership gitu. Jadi ini akan jadi semacam kayak komunitas yang bisa berbayar atau gratis. Kamu bisa punya komunitas gratis dan kemudian jual aja ke audiens kamu ke dalam komunitas itu teman-teman. Itu yang banyak orang lakuin sih. Atau kamu juga bisa punya semacam biaya akses bulanan ya untuk gabung ke komunitas itu. Aku udah bahas template ya tadi. Nah sekarang template budgeting ya, gimana itu bakal gampangin orang di sektor keuangan ya kan. Dan ya kalau kalian itu cari aja apa produk digital terbaik untuk dijual, itu bakal ngasih kamu daftar yang gede banget nantinya. Aku tampilin beberapa di layar ya sekarang biar kalian itu bisa lihat. Tapi ini bener-bener
bener-bener gak terbatas guys, ya kan? Oh iya, kamu juga punya ebook kan? Jadi kamu itu bisa bener-bener nulis ebook utuh tuh nantinya. Kamu bisa pakai ChatGPT buat bantu kamu nulis buku ini, dan kamu juga bisa jual itu sebagai file PDF juga kok. Tapi seperti yang aku bilang, penting banget ya kalian itu tetap berpegang pada satu niche tertentu. Jadi jangan coba-coba bikin bisnis yang ngejual semua jenis produk digital ya guys. Apalagi kalau dari berbagai jenis industri yang berbeda, itu nggak akan berhasil. Jadi aku bener-bener mau nekenin poin itu ya teman-teman. Tetap pada satu niche ya. Jadi setelah kamu itu punya ide tentang jenis produk digital apa yang mau kamu jual, mari kita mulai dengan ngebangun website kamu yuk. Karena kamu itu bakal butuh tempat buat bener-bener ngejualnya ya kan. Sekarang ada banyak banget pilihan di luar sana ya guys. Dan aku juga udah nyoba hampir semua platform yang ada. Tapi menurutku yang paling terjangkau dan paling gampang tuh adalah ya buat bener-bener mulai tentu adalah dengan membuat website menggunakan Hostinger. Mereka itu punya AI website builder yang memungkinkan kamu membangun website hanya dalam hitungan menit. Tampilannya fantastis dan super profesional banget, dan biayanya cuma sekitar 3 atau 4 dolar per bulannya ya. Kalau kalian pakai link aku di bawah, sebentar lagi aku bakal tunjukin gimana cara bikin website ini ya teman-teman, dan gimana cara listing produk kamu buat dijual. Ada cara lain buat bikin toko online kok, kayak pakai Shopify, tapi biayanya ya sekitar 30 sampai 40 dolar per bulannya. Dan kalau kalian itu mau hemat, aku pikir Hostinger adalah cara yang tepat ya teman-teman. Jadi setelah kita itu masuk ke dalam halamannya, kita akan cek langsung dan klik dapatkan promo di situ ya teman-teman, dimana nanti kita akan dibawa ke sini, dimana nanti akan ada sekitar 4 plan di situ. Ada single, premium, business, dan juga close startup plan. Nah, untuk yang singlenya sendiri itu menyediakan satu website manage hosting untuk WordPress, 50 GB SSD storage, website builder Hostinger, terus gratis migrasi website otomatis, dan satu akun email, gratis SSL unlimited, dan juga backup mingguan. Nah, untuk yang premiumnya itu tersedia 100 website manage hosting untuk WordPress dan juga 100 GB SSD storage, dan nanti dikasih gratis domain yang senilai Rp149.000, dan juga ada gratis SSL unlimited serta backup mingguan, dan dikasih starter WooCommerce ya. Nah, untuk bisnis kita bisa melihat kalau itu sama ya, tapi akan ada tambahan lagi, yaitu backup harian yang senilai 394 ribuan di situ, dan ada basic WooCommerce serta gratis CDN. Nah, untuk yang close startupnya itu ada tambahan lagi guys, nantinya dikasih 300 website, kemudian ada tambahan 200 GB NVMe storage, dan dikasih backup harian serta standar WooCommerce dan gratis CDN dan alamat IP dedicated, dan ada bantuan prioritasnya. Nah, untuk di video ini aku akan pilih paket premiumnya ya. Nah, setelah itu nantinya kita akan masuk ke sini ya teman-teman. Tapi di sini kita bisa klik have a coupon code-nya ya guys, dan kemudian masukin aja Charlie Cheng. Jadi itu bakal ngasih kamu diskon yang lebih besar lagi nantinya. Dan seperti yang kamu lihat ya, ini adalah harga untuk 1 tahun web hosting ya teman-teman, yang benar-benar super murah banget tuh. Nah, setelah kamu itu selesai, kamu akan pergi ke dashboard Hostinger kamu, dan disitulah kita itu akan menggunakan AI untuk membuat website kita guys. Nah, kamu juga punya pilihan untuk melalui ini ya, dan juga mengklik create a website di situ, dan kamu pada dasarnya ya cuma perlu masukin nama brand kamu aja guys, dan deskripsi kamu, atau kamu juga bisa menggunakan template yang udah dibuat sebelumnya kok. Aku akan tunjukin cara melakukannya ini menggunakan AI ya, karena kita mau menghemat waktu tentunya. Jadi itu dia Charlie Creator Consulting. Aku bantu kreator monetis following mereka di situ, dan aku juga jual produk digital yang ngajarin orang cara monetis audiens mereka. Itu secara otomatis akan menyarankan toko online. Jadi kita akan biarkan ini tercentang ya guys, supaya kita itu bisa benar-benar jual produk kita. Dan kita akan klik create a website ya. Wah, keren. Jadi sekarang ini kita udah bikin draft pertama website kita ya guys, yang pada dasarnya yang bisa kamu lakukan itu adalah yang ngubah pelet warnanya di sini, dan kamu bisa lihat-lihat ini ya kan. Kalau kamu itu mau mengulanginya dan buatnya lagi, kamu itu bisa selalu klik yang ini ya guys. Tapi aku pikir ini udah kelihatan bagus kok. Aku akan langsung klik continue ya teman-teman. Setelah kamu itu melakukan itu, kamu akan melihat itu di sini ya guys, gimana kita bisa menyiapkan toko kita untuk memasukkan produk kita yang akan kita jual tentunya. Kita akan melakukan itu nanti ya kan, setelah aku tunjukin cara membuat produk digital. Tapi kapan aja kita bisa ke sini kok buat ngedit website kita, dan ini pada dasarnya akan membawa kita ke hosting website builder kamu ya teman-teman. Itu adalah cara yang sangat mudah untuk bener-bener ngedit dan juga bangun website kamu. Jadi intinya adalah semua yang ingin kamu ubah, kamu itu cukup klik 2 kali di atasnya. Jadi misalnya nih, kalau aku itu mau ganti teks ini, aku juga bisa ganti teks ini, dan kamu juga bisa pakai AI Writer untuk bantu kamu nulis hal yang berbeda-beda buat ngedit waktu kita tentunya. Kita juga bisa mengubah format teks ini ya teman-teman, mengubah tombolnya dengan mengklik edit button. Kita juga bisa mengubah semua hal umum ini, dan kita juga bisa mengubah gaya dan juga menambahkan animasinya. Kalau kita itu mau gambar ini ya, kita bisa ke sini ya, ke hero banner ya teman-teman. Kita bener-bener bisa ngubah ini, dan kita bisa klik edit section ya guys. Kita bisa ganti gambar ini ya guys. Kamu bahkan bisa pakai AI untuk bantu kamu bikin gambar atau upload punya kamu sendiri tentunya. Tentu di Hostinger juga punya gambar gratis kok yang bisa kamu pakai juga. Cuman untuk sekarang aku bakal biarin ini apa adanya teman-teman, karena aku nggak mau buang terlalu banyak waktu untuk ini ya kan. Dan ya intinya kalian cari-cari aja ya, lihat bagian-bagian yang berbeda gitu teman-teman. Kalau misal ada bagian yang kamu nggak mau, kamu bisa selalu klik ini ya, klik aja tombol tempat sampah ini di sini, dan itu bakal menghapus itu. Kalau misal kalian pengen kembaliin ya, cukup aja pencet Apple Z atau Ctrl Z buat kembaliin ya. Kita juga bisa mindahin bagian-bagian dengan pakai ini atau ini. Kita bisa duplikasi juga guys. Kita bisa generate gambar yang berbeda juga ya tentu aja, dan kita juga bisa nambahin bagian ini juga. Jadi katakanlah kita mau nambahin bagian kayak misal about me gitu ya teman-teman. Jadi kita akan ke sini ke about, dan mereka juga punya template yang dibuat secara profesional di sini. Mari kita pilih yang seperti ini ya teman-teman. Jadi kita akan klik ini dan akan masukkannya ke sini ya guys. Dan tentu aja kita akan ganti teksnya dengan teks kita sendiri ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat, mereka udah pre-populate halaman ini dengan client feedbacknya, yang mana itu bagus banget ya buat dimiliki. Dan ya ini super keren ya teman-teman. Dan lihat, ini ngirit banyak waktu kamu kan. Aku rasa gak masuk akal buat gak ngebangun website tanpa AI sekarang. Dan kemudian
Dan setelah kamu itu udah siap, kamu akan menghubungkan domain kamu di sini ya teman-teman. Jadi itu akan jadi domain gratis yang kamu dapetin nantinya dengan daftar paket, dan kemudian klik aja go live di situ. Setelah kamu itu klik itu, website kamu bakal live guys, dan bisa dikunjungi sama orang lain. Dan sekarang kamu itu bisa ya you know lah kasih tahu ke orang-orang gitu kan. Dan kamu juga bisa lihat di sebelah kiri ini teman-teman, ada banyak banget tools AI-nya. Jadi kita itu bisa pakai tools ini untuk tulis banyak copy yang ada di website kita nantinya. Kalau kamu itu mau buat ngelola halaman-halaman kamu yang berbeda, kamu akan kesini dan klik aja tombol ini ya teman-teman. Ini bakal jadi navigasi utama kamu nantinya. Dan apa yang muncul di sini itu adalah kita itu bisa bikin halaman baru kalau kita itu mau guys. Kita bisa hapus halaman yang udah ada juga. Dan kalau kamu itu mau customisasi toko kamu akan klik tombol ini di sini ya teman-teman. Dan kita itu pada dasarnya bisa melalui langkah-langkah ini ya guys. Tapi aku akan lakukan itu sebentar lagi ya guys. Nah tentu aja kalau soal jualan produk digital, website kamu itu penting banget ya teman-teman. Cara kamu itu jualan itu juga penting. Tapi tentu aja kita butuh produk digital juga kan. Jadi aku akan tunjukin dengan cepat gimana kamu itu bisa mulai ngebangun produk digital kamu dengan sangat mudah. Aku akan tunjukin beberapa cara berbeda untuk melakukannya ya. Jadi pertama-tama adalah ya dengan Canva guys. Kamu itu pasti udah pernah dengar tentang Canva kan? Ini adalah website gratis yang bisa kamu pakai untuk mendesain segala jenis PDF atau dokumen ya. Mereka juga punya paket berbayar di situ yang ngasih kamu itu gambar yang lebih premium nantinya. Tapi itu nggak perlu sebenarnya. Misalnya ini adalah PDF yang kita buat untuk salah satu bisnis kita. Dan ini super gampang banget dipakai guys. Pada dasarnya cukup klik plus di sini dan create a design ya teman-teman. Kita itu bakal bisa pilih itu dari semua template yang berbeda ini dan juga bikin dokumen dengan ukuran custom. Jadi ini adalah konten lead SEO playbook yang kita buat ya guys. Panjangnya sekitar 23 halaman dan dengan Canva ini super mudah banget. Ini pada dasarnya drag and drop ya teman-teman. Jadi dengan teks apapun kamu itu bisa dengan mudah mengedit ini ya guys. Bahkan buat teks baru juga. Kalau aku itu mau nambahin teks lagi di sini, terus klik add new text di situ dan kamu itu bisa nulis teks testing di sini ya teman-teman. Kalau kamu itu mau drag ke sekeliling, kita itu bisa dengan mudah melakukannya. Dan kalau kamu itu mau menghapusnya, kamu bisa klik tombol tempat sampah ini. Kita juga bisa menyisipkan elemen apapun ya teman-teman. Jadi ini adalah bagian yang sangat powerful dari Canva. Kamu itu bisa mencari berbagai hal. Katakanlah kita itu ingin masukin kotak dari semua ini ya guys. Di sini kapanpun kamu itu melihat benda ini, itu berarti kamu memerlukan paket pro untuk menggunakannya. Jadi itu FYI aja ya. Tapi bentuk apapun itu, katakanlah aku itu ingin masukin ini ke sini ya teman-teman. Cukup aku drag aja ke sini dan boom, aku bisa mengubah dimensinya juga dan aku juga bisa tulis teks di dalamnya. Dan ya pada dasarnya dengan Canva kamu juga bisa menyisipkan gambar kok. Untuk grafik kita bisa nyisipin frame yang berbeda juga, foto yang berbeda, video yang berbeda. Kita juga bisa upload barang kita sendiri langsung ke Canva guys dan nyisipkannya di sini. Jadi katakanlah aku itu pengen masukin logo link ini ya, aku bisa melakukannya, mengubah ukurannya dan meletakkannya di sini teman-teman. Jadi ya kalau kamu itu bikin PDF, ini cara yang bagus untuk melakukannya teman-teman. Alternatif lainnya adalah Kiril.ai. Itu lebih seperti PDF yang didukung sama AI ya guys. Dan desainer grafis aku udah pernah pakai juga. Itu benar-benar bagus ya, tapi itu butuh biaya teman-teman. Dan yang paling penting adalah kamu itu benar-benar kasih manfaat ke audiens kamu di dalam produk digital kamu. Ya kan? Kalau kamu itu mengenakan sejumlah biaya, gak peduli berapapun itu, kamu emang harus ngasih semacam manfaat gitu guys. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, banyak dari informasi ini tuh akan bisa ditemukan secara online ya, dan secara gratis di suatu tempat. Tapi yang kamu lakukan tuh adalah kamu mengumpulkannya semua di satu tempat. Kamu itu menaruh kepercayaan di baliknya gitu teman-teman, karena ini adalah produk yang berbayar ya kan. Ingat itu aja. Saat kamu itu bikin produk digital kamu, mungkin awalnya kelihatan ribet banget ya kan, atau ya panjang banget gitu. Tapi kamu itu nggak perlu bikin PDF yang sepanjang ini kok teman-teman. Awalnya ya bisa jauh lebih sederhana ya. Simpelnya ya berupa template gitu, kayak berupa banner, bisa berupa sesuatu yang nggak terlalu lah ya you know lah kayak informasi gitu. Tapi ya yang kamu harus tahu tuh apa yang terbaik untuk kamu dan audiens kamu ya pokoknya. Jadi kalian bisa lakukan aja brainstorming dulu sebelum kamu itu benar-benar mulai membuatnya teman-teman. Setelah kamu itu selesai membuatnya, yang akan kamu lakukan tuh adalah klik share di sini. Kita akan klik download ya kan, dan kemudian kita pada dasarnya tuh bakal ekspor sebagai apapun yang terbaik di sini ya. Jadi kemungkinan besar ya kalau kamu itu bikin PDF, itu bakal jadi PDF print. Kamu bisa pilih mana yang semau kamu di sini, halaman mana yang mau di render juga, dan kemudian kamu akan klik download ya guys. Mari kita lakukan klik download di sini, dan setelah itu selesai, itu bakal ada langsung di komputer kita. Setelah kita bikin e-booknya, cara yang benar-benar bagus untuk melakukannya itu adalah dengan Typeseed guys. Aku akan kasih link di bawah ke Typeseed juga ya. Ini emang bayar sih, tapi bisa ngirit banyak waktu kamu banget kok. Terutama kalau kamu itu bikin banyak presentasi teman-teman, atau e-book gitu. Karena pada intinya yang kamu lakukan itu adalah ya kamu akan pasti banyak teks di sini, ke bagian ini di sini, dan ini akan menggunakan AI untuk ngebangun ini ya buat kita guys. Jadi seperti yang kamu lihat itu literally ya cuma butuh waktu sekitar 2 detikan aja. Ini sebenarnya e-book yang terlihat cukup solid ya teman-teman, seenggaknya buat yang basic ya. Dan kemudian yang bisa kita lakukan itu adalah pada dasarnya di sini nambahin foto yang beda-beda. Kita juga bisa mengubah formatnya kalau kamu itu mau, tapi aku pikir ini udah kelihatan bagus kok. Dan ya itu literally cuma butuh waktu sekitar 2 detik ya teman-teman. Kapanpun kamu itu mau menyisipkan media, misalnya di halaman ini di sini, kita itu bisa klik tombol ini ya guys. Kita bisa drag and drop gambar yang berbeda juga, dan kita bisa mencari sesuatu. Jadi katakanlah partnership ya kan. Nah kita bakal cari ini semua dan akan jadi foto gratis yang bisa kita pakai nantinya di Unsplash ya tentunya. Baiklah, ini mungkin bukan gambar yang terbaik ya guys, tapi mari kita pilih yang seperti ini aja. Lihat di gambar ini dan itu tekan aja ya kan. Dan kamu tahu ya kan, pakai AI buat masukinnya, dan kita bisa selalu ngubah tampilannya di sini teman-teman. Tapi aku pikir itu kelihatan oke kan. Dan setelah kamu itu selesai dengan itu, pada dasarnya ya kamu akan ke sini ya guys. Kita akan klik preview, dan jadi ya aku akan lihat ini di sini, dan ini kelihatan cukup bagus. Dan sekarang kita akan klik export ya di sini teman-teman. Kita akan pilih PDF portrait di situ, dan oke ini udah bagus, dan klik aja export ya teman-teman. Dan you know ini adalah sebagian kecil dari jenis produk yang bisa kita buat ya. Ini jauh melampaui sekedar bikin PDF aja, karena ada banyak banget jenis produk digital lainnya. Tapi aku cuma mau nunjukin kalian
dengan cepat ya guys. Betapa mudahnya membuat itu. Sebenarnya dengan semua tools ini ya zaman sekarang tuh bener-bener gampang dan luar biasa. Sekarang kita akan kembali ke website kita teman-teman, dan aku akan tunjukin cara menambahkan PDF ini ya guys yang baru aja kita buat ke website kita. Dengan cara itu kita bisa langsung mulai menjualnya ya kan. Jadi kembali aja ke website buildernya dan kita akan mengelola toko kita di sini. Itu tombol ini di sini ya kan. Dan pada dasarnya aku cuma nyaranin itu untuk memulai ini ya. Dan checklist saja. Jadi kita akan klik add a product di situ dan kita akan klik digital product ya teman-teman, karena itulah yang akan kita jual ya kan. Nah, bagian pertama itu adalah media. Ini akan jadi apa yang tampilkannya di halaman yang sebenarnya nantinya. Jadi screenshot halaman sampul kita ya teman-teman. Jadi aku akan ya kalian tahu kita akan buka ini dan pada dasarnya ini bakal jadi preview kecil dari PDF kita nantinya. Selanjutnya kita akan menambahinya dan kita akan bilang SEO content strategy playbook ya. Kita punya deskripsi di sini teman-teman. Aku cuma akan pakai iWriter sebentar lagi untuk SEO content strategy playbooknya. Oke, klik generate text dan itu udah kelihatan oke. Buat sekarang kita akan pilih harganya. Jadi katakanlah kita mau jual seharga $10 ya kan. Kamu juga bisa pilih gratis di sini kalau kalian itu mau. Ada banyak opsi yang bisa kita punya ya teman-teman. Kita juga bisa nambahin bagian info tambahan di situ dan aku akan biarkan itu kosong untuk sekarang ya guys. Mari kita pilih ini untuk kategorinya ya guys. Kemudian disinilah kita itu akan benar-benar upload filenya ya teman-teman. Jadi kita akan klik ini dan kita akan pergi ke ya, dan di situ tertulis pelanggan akan menerima email ya teman-teman dengan link itu untuk download produk digital ini. Kami itu juga bisa membuat link ini tersedia selama beberapa jam atau beberapa hari. Mari kita atur ini ke 7 hari ya untuk sekarang, dan setelah itu diupload kita akan klik save di sini ya teman-teman, dan mantap, produk baru kita telah ditambahkan guys ke katalog produk kita. Seperti yang kamu lihat ya teman-teman, mereka itu nggak pre-populate dengan banyak yang lain, hanya berdasarkan apa yang kita tulis loh kapan aja, dan kamu itu selalu bisa kesini buat klik delete ya kan. Aku akan lakukan itu untuk salah satunya ya teman-teman. Terus kita akan ke store setup ya, dan kita akan mau nyiapin metode pembayarannya teman-teman. Jadi yang mungkin ingin kamu lakukan itu adalah menyiapkan PayPal ya kan, atau dengan Stripe, dimana ini mungkin yang paling umum ya kan. Aku mungkin menyarankan pakai Stripe aja guys, dan ini mungkin terlihat sedikit berbeda ya tergantung di negara mana kamu itu berada. Dan ya Stripe itu mungkinin kamu menerima pembayaran kartu kredit guys. Jadi pada dasarnya kamu itu bisa klik connect di situ, siapkan akun kamu dan lakukan semua itu nantinya. Dan kamu juga mau update informasi perusahaan kamu ya kan, dan kemudian kamu juga bisa meninjau opsi pengiriman kamu nantinya. Meskipun untuk produk digital itu nggak akan terlalu berlaku ya, jadi jangan terlalu khawatir tentang itu teman-teman. Tapi ketahuilah bahwa kalau kamu itu emang mau jual produk fisik, suatu saat nanti ya kamu itu bakal benar-benar butuh melakukannya menggunakan Hostinger ya, karena ada banyak fitur lain juga. Misalnya kamu itu bisa mengatur diskon yang pada dasarnya ngebuat kode diskon yang bisa kita berikan kepada orang-orang. Kamu juga bisa memesan janji temu langsung melalui ini di website Hostinger kamu. Nanti kalau kamu itu ngelakuin sesi konsultasi 1 jam, kamu itu bisa benar-benar berjualan di sini ya kan. Dan ya begitulah cara kamu itu ngebangun toko kamu teman-teman untuk ngejual produk kamu. Nah, seperti yang kamu lihat, kalau kita itu pergi ke website kita di sini, kita itu akan klik shop ya kan, dan kamu akan melihat produk yang berbeda di situ. Kita akan klik yang baru aja kita upload ya kan, dan orang-orang tuh bisa datang sini buat klik add to back di situ ya kan, dan mereka bisa langsung melalui proses checkoutnya. Dan ya pada dasarnya begitulah guys cara kamu itu bisa menjual produk di website kamu. Hebatnya adalah nggak ada pengiriman atau semacamnya setelah itu. Ini cuma email otomatis ya kan, dan super luar biasa. Jadi sekarang mari kita bahas sedikit tentang gimana kamu itu benar-benar bisa mendapatkan penjualan untuk produk digital kamu. Aku udah nunjukin gimana cara bikin produk digitalmu ya, dan gimana cara bikin website kamu juga. Tapi aku belum benar-benar nunjukin gimana cara dapetin traffic ya teman-teman ke website kamu supaya kamu itu bisa benar-benar mulai melihat penjualan. Nah, hal pertama yang mau aku bilang tuh adalah kamu nggak butuh audiens yang gede ya guys. Ini adalah kesalahpahaman besar yang dipikirkan kebanyakan orang. Mereka pikir kamu itu butuh jutaan views untuk menghasilkan penjualan kan, tapi kenyataannya nggak gitu guys. Yang kamu butuh itu adalah traffic dengan intent yang tinggi, dan cara kita tuh benar-benar dapetin traffic dengan intent tinggi itu cukup sederhana ya. Kita itu pada dasarnya ya akan melakukan ini di berbagai platform yang berbeda. Jadi kamu akan pakai Pinterest, kamu akan pakai YouTube, kamu akan pakai Instagram, dan kamu akan pakai TikTok. Pada dasarnya cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan buat konten short form yang cukup sederhana. Pada dasarnya cara terbaik untuk melakukannya itu adalah dengan buat konten berbentuk pendek yang cukup sederhana yang menawarkan value kepada audiens kamu guys, dan itu akan membangun banyak kepercayaan nantinya. Dan begitu kamu itu bisa ngebangun kepercayaan, maka kamu itu bisa naruh website kamu di profil kamu. Mereka bisa pergi ke website itu dan mereka benar-benar bisa beli produk kamu kan. Hal yang hebat tentang itu tuh adalah itu benar-benar indah ya. Ya, jadi orang-orang yang bakal ngeliat konten kamu, mereka itu super tertarik dengan niche apapun yang kamu ajarkan nantinya. Jadi misalnya kalau kamu itu ada di niche keuangan ya kan, dan kamu itu bikin banyak konten berbentuk pendek ngajarin orang, dan ya kalian tahu lah kan kayak saham yang aku beli gitu. Terus begini cara kamu berinvestasi di Roth IRA, begini cara kamu itu bikin 401k, dan apapun itu orang-orang yang benar-benar follow kamu dan mengkonsumsi konten kamu, mereka itu akan super siap, dan mereka bakal juga minat sama itu, dimana mereka mau belajar keuangan kan pastinya. Jadi ketika kamu itu membuat produk digital kamu sendiri yang berhubungan dengan niche itu bakalan cocok banget guys dengan konten kalian. Kamu juga bisa ngelakuin call to action dengan bilang, hey, kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang hal khusus ini, aku punya produk ini ya, kalian bisa cek aja, ada di toko aku kok, linknya di bio aku. Juga hal yang benar-benar hebat tentang ini tuh adalah kamu itu bisa membuat video kamu sekali dan kemudian postingnya di semua platform ini ya. Begitulah cara kamu itu menjadi omnipresent guys. Kamu benar-benar mau maksimalin jangkauan yang seefisien mungkin ya kan, dan membuat satu konten di purpose di semua platform yang berbeda ini, dan itu akan maksimalin jumlah view yang bisa kamu dapetin nantinya. Aku akan tunjukin contoh beberapa kreator yang benar-benar sukses banget ya yang ngelakuin strategi konten ini. Jadi yang pertama tuh ada Minoli. Kalau kalian itu lihat reels ya, kamu itu bisa lihat itu perform dengan sangat baik ya kan, dan pada dasarnya niche-nya tuh adalah ngajarin orang cara bikin konten. Jadi dia itu bikin banyak konten kayak gini teman-teman. Dan kalau kita itu lihat bio dia, kita juga bisa lihat dia itu punya konten akademi dia juga, dan linknya
lihat di profil dia kan. Jadi kalau kamu itu klik itu, ini bakal membawa kamu ke website dia nantinya. Tempat dia itu ngejual komunitas dan juga kursusnya. Orang lain yang benar-benar sukses itu adalah Nana, yang pada dasarnya kalau kamu itu pergi ke Instagramnya, kamu bisa lihat ya banyak banget reelsnya, atau dia juga ngajarin orang cara bikin konten di situ. Jadi hal-hal kayak gini tuh kamu juga bisa lihat ya, dia itu punya gaya khas video pendeknya yang sangat khas banget di situ kan. Dan kalau kamu itu pergi ke bio-nya dia, kamu juga bisa lihat dia itu pakai stand store di situ ya, yang mana itu juga bagus ya. Dan dia juga punya semua produk digitalnya yang terdaftar di sini. Kamu juga bisa lihat yang mirip di Instagramku kan. Jadi aku juga bikin banyak banget konten dan kemudian di profilku, kalau kamu itu pergi ke linknya, kamu juga bisa lihat aku punya halaman resource-nya ya teman-teman. Ini dibangun dan di Hostinger tentunya. Jadi kamu itu bisa bikin sesuatu kayak gini juga ya. Dan itu punya banyak link yang berbeda. Beberapa di antaranya itu adalah produk digital. Terus ada juga link afiliasi, dan pada dasarnya itu adalah strategi video pendekku. Saat kamu itu bikin banyak konten yang ada di niche kamu akan mulai membangun audiens nantinya, dan itu benar-benar butuh banyak konsistensi. Ini bukan permainan yang cepat ya guys. Kamu juga nggak bisa berharap gitu kayak tiba-tiba cuma posting dan dapetin banyak banget follower baru kan, dan juga view. Sayangnya bukan begitu cara kerjanya, karena ya banyak konsistensi dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini halaman fantastis lainnya ya teman-teman. Mereka pada dasarnya ngajarin kamu cara pakai Notion supaya super terorganisir. Jadi semua konten mereka tuh adalah, ya kalian tahu kan, konten cara tentang Notion gitu. Dan kalau kamu itu klik link mereka di sini, itu akan membawa kamu ke website mereka guys. Tempat mereka itu ngejual tablet mereka dan produk digital mereka. Jadi aku yakin banget bisnis ini bener-bener sukses, dan kamu bisa lihat ya, kamu ini bisa jadi sangat-sangat spesifik ya. Karena ya ini Notion, jadi ini adalah platform software yang sangat spesifik banget. Website yang digunakan orang dan atau begitu banyak orang. Bener-bener sukses banget dengan tablet Notion gitu. Jadi ya sekarang aku cuma nunjukin ke kalian beberapa contoh tentang apa yang dilakukan sama orang lain ya. Dan kamu juga bisa lihat dan pada dasarnya bisa ngikutin formula ini buat konten di platform ini. Terus kasih aja manfaat kepada audiens kamu, dan pastiin kamu itu juga bisa ngasih value ke segmen tertentu dari orang-orang, dan kemudian punya produk digital yang bisa kamu jual ke mereka. Itu adalah formula buat berhasil ya. Kalau kamu itu nggak mau tampil di video, itu nggak masalah guys. Kamu juga bisa ngelakuin strategi konten ini tanpa nunjukin wajah kamu. Jadi ya kamu itu literally bisa nunjukin layar kamu atau apapun itu ya, ngelakuin sesuatu, ngasih semacam value ke needs kamu ya kan. Dan kamu nggak perlu nunjukin wajah. Kalau kamu itu benar-benar nggak mau main media sosial, itu juga nggak masalah kok. Meskipun itu akan membuatnya jauh lebih menantang nantinya ya kan. Ya jujur aja, kamu tetap bisa kok dengan bikin website aja. Jadi kamu itu bisa bikin website cuman dengan pakai Hostinger ya di sini. Alih-alih bikin video short, kamu bisa bikin artikel di sana dan ngajarin orang-orang. Itu cuma cara lain untuk ngasih value ke audiens kamu ya guys, dan punya semacam produk digital terkait untuk dijual ke mereka. Nah itu strategi buat yang cuma punya website ya. Tentu aja gak sebagus main media sosial sih, karena jauh lebih sulit buat kamu untuk promosiin website kamu tanpa media sosial. Jadi aku akan bilang kalau kamu itu bakalan bisa untuk melakukannya, dan itulah yang akan aku lakukan ya. Aku bakal main medsos, aku akan bikin video, dan aku akan posting pin yang berbeda di Pinterest, karena itu juga platform lain yang gak banyak orang pakai sekarang ini. Jadi gak ada banyak persaingan di luar sana teman-teman. Strategi yang cukup sederhana, konsepnya gak terlalu sulit untuk dipahami kan, seperti yang kamu lihat. Tapi bagian yang paling sulit itu adalah konsisten ya dengan itu, dan ngelakuinnya untuk sebentar waktu. Sekali lagi aku mau bilang kalau meskipun produk digital mungkin adalah yang terbaik yang bisa kamu jual sekarang ini tetaplah bisnis ya teman-teman, dan butuh waktu untuk konsistensi untuk kamu melihat hasilnya. Jadi kalau kamu itu mau mulai ini, maka jangan down ya. Kalau kamu itu gak langsung menghasilkan penjualan, itu bener-bener normal kok. Dan sebenarnya berapa produk pertama kamu mungkin gak terlalu bagus kan, itu juga gak masalah kok. Sebagai seorang pengusaha, aku gagal dalam banyak proyek yang berbeda, dan itu wajar guys. Itu bagian dari permainannya. Hal terbaiknya adalah kalian yang nonton video ini, kalian di sini tuh buat belajar kan, dan kalian itu akan ngambil pelajaran ini teman-teman, dan kalian akan ngebangun produk kalian nantinya. Kalian bakal ngejualnya. Meskipun kamu mungkin gagal, itu nggak apa-apa. Kamu bisa bikin produk digital baru kok. Coba cara baru untuk memasarkannya juga, dan coba strategi konten baru atau apapun itu. Terus lakukan ini sampai salah satunya itu berhasil. Aku jamin kalau kamu itu melakukan ini secara konsisten untuk waktu yang lama, dan ya ada sesuatu yang bakal berhasil. Dan ya cuma aku mau nekanin lagi sih, aku pikir produk digital tuh luar biasa teman-teman. Itu adalah salah satu bisnis terbaik yang mungkin bisa kamu mulai di tahun 2025 dan seterusnya. Dan ini adalah strategi yang persis yang akan aku ambil kalau aku itu mau bangun produk digital lain ya untuk sekarang ini. Semoga video ini bermanfaat ya buat kamu. Aku tahu kita ngebahas banyak hal yang berbeda di sini kan. Kalau kamu itu mau nonton ulang, itu nggak masalah guys, dan ambil aja buku catatannya dan catat beberapa hal. Tapi yang paling penting tuh adalah ingat, kalian harus langsung action ya. Aku bener-bener mendorong kamu untuk ngebangun website kamu, mulai bangun produk digital, cari tahu jenis-jenis apa yang ingin kamu masukin, dimana kamu itu bisa menawarkan manfaat kepada orang-orang, dan ya ikuti aja blueprint yang sederhana ini ya, yang kita bahas di video ini. Dan aku yakin ratusan atau bahkan ribuan dari kalian yang menonton video ini, produk digital yang sukses dan menjualnya. Kalau kamu itu dapat manfaat dari video ini, pastikan untuk tekan tombol like itu ya, dan juga subscribe guys buat konten lainnya kayak gini. Aku bikin banyak banget konten tentang kewirausahaan, investasi, keuangan, semua hal untuk membantu kamu untuk menjalani hidup yang lebih sukses secara finansial. Pokoknya terima kasih banyak atas waktunya ya, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Peace.